Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wargi Bandung, kembali lagi di Ngariung Ngobrol Anak Negeri untuk Bandung. Bagi wargi Bandung yang belum menonton episode sebelumnya, bisa langsung scroll YouTube channel Diskominfo Kota Bandung. Dan jangan lupa untuk di like, komen, subscribe, dan di share sebanyak-banyaknya. Seperti biasa, di Ngariung selalu menghadirkan narasumber yang akan berbagi informasi seputar Kota Bandung. Nah, wargi Bandung, saat ini kami sudah berada di Kelurahan Pajajaran, Kecamatan Cicendo, dan di tengah-tengah kita sudah hadir narasumber, langsung saja kita sapa. Halo Bapak Sampurasun. Rampes teh. Damang Bapak. Alhamdulillah. Alhamdulillah Luar biasa. saya. Saya alhamdulillah. Baik. Bapak mangga disapa dulu warga Bandungnya, Iya. sekaligus memperkenalkan diri. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Paridin, Lurah Pajajaran. Pada kesempatan ini saya bersyukur bisa hadir di tengah-tengah warga Bandung, dan terima kasih kepada tim dari podcast Diskominfo yang telah hadir di Kelurahan Pajajaran. Mungkin saya jadi lurah dari 2020, mungkin sampai saat ini saya sudah hampir 4 tahun lebih teh, dan alhamdulillah saya berjalan lancar luka-liku sebagai lurah Pajajaran. Alhamdulillah sangat luar biasa ini. Wow, luar biasa. Ya. 2020 ya Pak Dari ya? 2020 ya. Berarti tantangannya pada saat itu saat pandemi ya Pak Ah, ya? betul. Wow. Jadi bisa dibilang saya itu lurah COVID. Lurah COVID ya? teh, ya betul. Baik, tapi sudah lancar ya Pak? Ya, sudah lancar, alhamdulillah. semuanya. Ya, Baik, betul. baik. Bapak, terima kasih banyak sudah menyempatkan Sama-sama. waktunya ini Pak untuk berbincang-bincang bareng kami di Diskominfo Ya. Kota Bandung, dan pastinya akan berbagi informasi juga ya Pak ya seputar Siap. yang ada di Kelurahan Pajajaran. Baik. Tapi sebelum itu Bapak mohon dijelaskan dulu profil dari Kelurahan Pajajaran. Oke, siap. Kebetulan terima kasih teh. Mungkin saya akan menyampaikan mungkin secara garis besar bahwa mungkin Kelurahan Pajajaran berdiri di wilayah Kecamatan Cicendo, Kota Bandung. Dan mungkin ada batas-batasan wilayah kami, dari mulai selatan kita ada Kelurahan Arjuna, utaranya itu Kelurahan Sukabunga, dari bagian timurnya itu Kelurahan Pemoyanan, dan dari bagian barat itu Kelurahan Husein Sastra-Negara. Dan mungkin secara geografis luas wilayah Kelurahan Pajajaran ini adalah kurang lebih 73 hektar, dan mungkin secara mayoritas tanah yang ada di wilayah Pajajaran itu adalah tanah pemerintah. Salah satunya yaitu TPU Sinaraga ya. Jadi bisa dibilang bahwa kami itu mengurus warga itu bukan hanya yang bisa ditanya teh, yang nggak bisa ditanya juga banyak gitu ya. Mungkin itu. Jadi kalau saya lewat ke Sinaraga itu susah ditanya teh. Yang mendatanya juga susah gitu ya. Gitu. Itu salah satunya Kelurahan Pajajaran. Dan mungkin secara warga kita punya 10 RW dan 69 RT, dan mungkin secara jumlah penduduk wilayah Kelurahan Pajajaran itu kurang lebih 19.475 orang. Ya, mungkin jumlah laki-lakinya antara 10.000 lebih, dan jumlah perempuannya antara 9 ribuan. Dan jumlah kakak yang ada di wilayah kami kurang lebih 6.200 sekian. 200 lebih lah. Iya. Itu jumlah kakaknya. Itu mungkin secara luas wilayah profil kelurahan. Baik. Tadi jumlah penduduknya itu di 19.000 ya Pak ya? 19.000, betul. 19.000, baik. Nah, itu mayoritas nih Bapak penduduk di sini apa sih Pak Oh, mata iya. pencahariannya Pak? Mayoritas di kami kebetulan kalau secara data kependudukan dan secara data DTKS itu paling banyak teh. Jujur. Jadi secara administrasi wilayah kita itu, warga kita itu mata pencahariannya buruh harian lepas lah. Oke. Buruh harian lepas. Makanya Iya. data DTKS-nya itu banyak. Yang mendapatkan data bantuan itu banyak gitu. Jadi secara umum, secara ini warga kita itu ya buruh harian lepas. Harian lepas ya, gitu, mayoritasnya betul. di Mayoritas sini. lepas ya, betul. Baik, luar biasa. Tadi sudah menjelaskan profil nih Bapak, terima Ya. kasih banyak. Lalu Pak, nah si program Ngariung ini kita selalu mencari inovasi atau Oke. potensi Bapak Betul. yang ada di setiap kewilayahan atau kelurahan yang ada di Kota Bandung nih Pak. Kalau potensi yang ada di Kelurahan Pajajaran sendiri nih Pak, ada apa aja sih Ya. Pak? Alhamdulillah di Kelurahan Pajajaran saya selama jadi lurah sangat membantu program-program baik itu dari potensi dan inovasi. Ya potensi misalkan di kita dari kesenian,
dari UMKM juga, dan juga itu yang kami terus lestarikan dan kami terus pertahankan dari buruan saya teh. Oke. Jadi kita masih tetap bertahan UMKM-nya, keseniannya dan buruan sayanya itu. Kesenian UMKM dan buruan Iya, saya. Wah, ini betul. menarik nih. Kesenian apa Bapak yang ada di Kelurahan Pajajaran ini? Kesenian yang banyak sih sebenarnya. Dari boleh Pak mulai disebutkan. saya punya warga di sini, terutama ibu-ibunya. Kita punya ada reog Reog. gitu. Yang cuman sekarang itu kalau dikatakan punah itu reog itu belum karena penggiat juga masih ada. Tapi mungkin secara ini karena secara generasinya aja udah generasi kolonial teh. Iya. Jadi mereka itu sekarang itu aktif saja di PKK dan Posyandu gitu. Kesenian yang lain mungkin contohnya seperti Sanggar Intan Ayu. Nah, sanggar Pak itu. ya kayak Jaipong tari, Oke. dan Sanggar Intan Ayu ini sebuah potensi yang memang sudah kerjasama atau sudah bergabung di tingkat kota dengan Disputpar. Dengan Dispudar ya, dan yang lainnya seperti perguruan silat Taji Marela, dan kita juga ada di sini perguruannya, dan ini sudah berjalan dan sudah terus berjalan kegiatannya dan aktivitasnya, dan mungkin secara prestasi sudah mendapatkan prestasi-prestasi dari kesenian tersebut di Kelurahan Pajajaran. Iya. Reog, ada Jaipong ya. Pong, ada Taji Marela, ada Taji Marela itu? pencak silat. Oh, pencak silat. Pencak silat, ya. Baik. Iya. Itu pencak silat untuk apa ya disebutnya? Tempat pelatihannya seperti Padepokan atau apa ya biasanya kalau pencak silat? Paguron namanya teh. Paguron, Kayak betul. paguron. Paguron ya. Itu ada Bapak paguronnya di Ada, Kelurahan Pajajaran. Taji Marela. Kebetulan berada di RW 7. Di RW 7. Itu kita sudah sering berkunjung ke sana, dan kebetulan yang pengelolanya juga beliau itu adalah tokoh masyarakat. Oke. Tokoh masyarakat di kita gitu. Dan untuk Jaipong serta Reog juga ada ya Pak ya? Ada, Pelatihannya ya Pak ya? betul. Baik. Lalu Pak, ini dari kelurahan sendiri nih Pak, apa Pak upaya yang udah dilakuin untuk mendukung, untuk melestarikan seni dan budaya yang ada di Kelurahan Pajajaran Oke. ini? Jadi kita itu punya bisa dibilang moto kelurahan dari pemerintah kelurahan dengan masyarakat itu, kita mempunyai moto 5K itu. Yang Apa pertama itu, Pak? koordinasi, yang kedua komunikasi, koordinasi, kolaborasi, kontribusi dan kompak gitu. Oke. Jadi salah satunya yaitu ketika ada potensi, baik itu kesenian ya yang tadi saya sampaikan, seperti tari jaipongan, Jaipong, terus reog. reog, terus pencak silat. Kita salah satunya itu koordinasi dulu, kita menjalin koordinasi yang intens. Nanti ke depannya dari komunikasi, terus koordinasi, terus kolaborasi dengan kegiatan kewilayahan, kayak kegiatan misalkan 17 Agustus, Ya, kegiatan ada kesenian, pentas-pentas ya, betul. Pak ya? Itu selalu ditampilkan. Oke. Kegiatan misalkan kegiatan-kegiatan yang lain lah, kegiatan keagamaan, kegiatan negara, itu selalu itu ditampilkan. Jadi itu sudah menjadi agenda Sudah, rutin ya Pak sudah ya? menjadi Setiap agenda ada rutin dengan acara itu kewilayahan. selalu Betul. dipentaskan. Betul. Tiga-tiganya ya Pak dipentaskan? Tiga-tiganya, Wah, betul. Itu sih menurut saya yang reog itu Pak, mungkin kalau di Kota Bandung udah jarang ya Pak. Udah jarang, Udah makanya jarang itu, ya makanya. reog ya. Nah itu harus yang itu yang PR kita ke betul. depan. Makanya saya juga sudah menyampaikan ke peserta reog yang memang selama ini bukan dikatakan punah, tapi pesertanya mah ada. Tapi kadang celotehan-celotehan yang suka dipakai itu di acara-acara itu, acara-acara Iya. PKK gitu. Iya, Suka iya, muncul gitu, karena mereka itu adalah peserta-peserta reog gitu. Oke, udah Gitu. jarang ya Pak. Udah jarang. Mungkin ya. Baik. Iya. Itu tempat pelatihannya di RW berapa Pak Nah, untuk yang reog? Kalau yang reog di RW 4, Di RW 4. kalau di tari Jaipong? itu tari Jaipong itu di RW 3, dan yang tadi kalau Taji Marela di RW 7.
Iya, Wow, luar betul. biasa. Baik, jadi memang untuk potensinya sendiri ada reog, ada Ada jaipong, dan Jaipong, ada ada pencaksilat. pencaksilat tadi Harus terus Madela. dilestarikan ya Pak Betul, ya. siap. Baik, selanjutnya tadi ada UMKM juga ya Pak Ya, ya. betul, betul UMKM yang ada di UMKM. Kelurahan Pajajaran. Ada apa aja Pak? Boleh disebutkan? UMKM yang selama ini Heeh. sebenarnya banyak sih UMKM Mm-mm. ya. UMKM dari mulai yang saya sering apa itu koordinasi dan Mm-mm. komunikasi kita ada eh apa Bolu Unyil Kareueus namanya teh Kareueus. Kareueus namanya teh. Jadi Mm-mm. Kareueus terus ada Dimsum yang selama ini memang terus juga di UMKM Kota Bandung ya dapat apresiasi, dapat penghargaan yang selama ini itu salah satunya itu UMKM yang ada di Kelurahan Pajajaran gitu. Oke, Ya. berarti itu salah satu UMKM unggulannya ya Betul, Pak ya. UMKM unggulan Ada betul. dimsum sama Ada bolu Bolu Kareueus, Kak Bolu Unyil Bolu Unyil Kareus. Kareueus ya, betul Bolu Bolunya Kareueus. Unyil Kareus. Baik. Nah, itu untuk pemasarannya sendiri Pak itu sudah itu bagaimana dan sudah masuk toko kah atau misalkan masih rumahan dan strategi pemasaran itu bagaimana Ya, Pak? rumahan terus berjalan, Mm-mm. apalagi sekarang media sosial sangat membantu Mm-mm. ya. Jadi mereka itu jual selain apa itu mulut ke mulut, terus Mm-mm. oleh media sosial juga dia punya medsosnya. Jadi secara pelaporan penggiat UMKM ini eh, apa itu pemasarannya terlalu pesat. Ya, ya kebanyakan mungkin kalau melalui media sosial itu eh, mereka pesan secara online Iya. gitu ya, baik itu dimsum atau misalkan Kareueus yang ada di Kelurahan Pajajaran gitu. Dan mungkin sudah masuk ke marketplace juga Oh mungkin ya sudah, oh Pak ya. iya, Sudah betul. bisa Salah satunya misalkan kita punya potensi hotel nih yang ada di ini kayak hotel apa itu di sini teh ada Nilan, Hotel Nilan, Hmm. hotel terus hotel Pasteur teh yang ada di hotel Pasteur teh Sleep Pasteur terus Botanica di Mm-mm. hotel Di Botanica Botanica. itu kita suka menyampaikan dan manajernya juga suka pesan kalau misalkan ada tamu suka disampaikan bahwa potensi UMKM yang ada di Kelurahan Pajajaran itu Mm-mm. suka dipesan untuk oleh-olehnya gitu. Oke, Gitu. baik. Jadi memang sudah terkenal juga Sudah, nih ya Pak ya ya untuk alhamdulillah itu. bolu dan si Betul, betul. dimsumnya sendiri. Betul. Baik. Lalu Pak, ini dari kelurahan sendiri Pak, apakah memang suka ada pelatihan Bapak atau ada pembinaan nih Pak untuk para pegiat Oke. UMKM di Kelurahan Pajajaran? Kebetulan UMKM di kita juga, saya juga punya stakeholder yang Mm-mm. membantu program UMKM. Mungkin UMKM salah satunya itu Teh. Mm-mm. Kita dibantu oleh UMKM apa itu dari BRI. Oh. Kita sudah apa itu kerjasama, Mm-mm. baik itu pelatihan UMKM, baik itu pelatihan mungkin buruan saya yang tadi saya sampaikan ya Ya, buruan saya. buruan Nah ini saya. kita punya BRI, salah satunya UMKM didukung oleh apa itu stakeholder dari BRI. Kita Hmm. BRI-nya bukan BRI cabang malah kita dengan BRI yang menara BRI yang di Asia Asia Afrika. Afrika Nah ya. itu kita sudah menjalin. Jadi UMKM didukung oleh itu dan kegiatan-kegiatan pelatihan dan juga pastilah melibatkan kita dalam mendukung dan melestarikan dan mempertahankan ya UMKM yang ada di Kelurahan Pajajaran. Oke, baik. Jadi memang ada kolaborasi dengan BRI Ya, ya, Pak betul, ya. kolaborasi. Sejak kapan Bapak kolaborasi dengan Ah, BRI-nya? sejak saya waktu jadi dua tahun 2020 2021. 2021 ya, 2021 sudah mulai betul. kolaborasi Betul, dengan BRI. betul, betul. Itu memang ada pengajuan dulu atau bagaimana Pak Nah, ceritanya nih? Bisa langsung a- dengan BRI nih betul. Pak. Alhamdulillah dari awalnya itu saya punya teman di BRI. Mm-mm. Nah, ketika ada potensi apa namanya teh CSR, Heeh. CSR dari BRI, ternyata kalau BRI apa itu Menara BRI itu kan bebas seprovinsi Jawa Barat. Nah, Mm. makanya kalau ngapain jauh-jauh misalkan ke daerah Garut, Tasik, di Iya, Kota Bandung ketika ada potensi kenapa nggak bisa gitu betul, dibantu. betul, Itu betul. dari awal seperti itu. Mm-mm. Jadi saya punya teman di BRI dan ternyata di BRI itu ada potensi anggaran yang memang CSR yang memang dikhususkan Mm-mm. untuk membantu Kewilayahan. kewilayahan potensi yang ada di kewilayahan. Alhamdulillah jadi sampai sekarang Oh, kita berjalan terus. sampai sekarang ya Sampai Pak, sekarang luar betul. biasa. Dan itu membantu dalam buruan saya juga Pak. Ah, betul. Buruan saya. Oke. Oke, Nah, ya. itu buruan saya bagaimana Pak Nah, di Kelurahan Pajajaran? nah, kalau Apakah masih berjalan nih Pak ah, sampai sekarang? sangat pesat, Mm-mm. sangat dipertahankan dan sangat terus berjalan Mm-mm. buruan saya apalagi dibantu oleh BRI stakeholder dalam bantuan CSR-nya di kita
buruan saya, apalagi ini buruan saya itu adalah program pemerintah kota ya, Betul, betul. yang memang sudah mendunia lah ya, Iya. buruan saya. Dan salah satunya Kelurahan Pajajaran buruan saya itu memang dijadikan percontohan di Kota Bandung. Wow. Apalagi buruan saya secara resmi diresmikannya oleh Wakil Presiden Presiden yang sebelumnya, Wakil Presiden sebelumnya, Pak Ma'ruf Amin ya. Betul. Alhamdulillah saya suatu kebanggaan apa itu tamu negara Iya. bisa datang ke wilayah Kelurahan Pajajaran yang memang secara notabene padat penduduk gitu, Teh. Dan itu sebuah kebanggaan bukan buat saya, juga buat warga Kelurahan Pajajaran. Jadi buruan saya ini kita sudah ada 5 tempat Wow. yang teman-teman. dikelola oleh KWT, Hmm. kelompok wanita tani. Jadi di RW 4 2 kelompok, di RW 3 1, di RW 10 2 Wow. KWT-nya. Jadi sudah berjalan, jadi tetap dipertahankan Tetap buruan dipertahankan saya ya ini Pak. gitu. Ada 5 buruan saya Ya, berarti betul. yang ada di Kelurahan Pajajaran. Ini tanaman apa Pak yang potensial di kawasan ini Pak? Ah, tanaman yang memang sudah kita ini sebenarnya variatif banyak ya. Salah satunya yang memang potensi di kita itu tanaman sayuran lah. Sayuran ya. Tanaman sayuran kayak kangkung, kayak sosin, kayak apa itu pakcoy kayak gitu, Pakcoy, kayak betul. tomat, buahnya ada tomat, ada apa itu Cabai ada tanaman, Pak, ada cabai ada cabai. ya. Makanya banyak lah variatif tuh, tanaman obat keluarga juga banyak kayak laja, kayak gitulah, kuning, Jahe jahe, mungkin ya. banyak lah. Dan selain ini tanaman ini juga kita membantu di dalam program pengentasan stunting Betul. yang selama ini adalah program nasional mungkin ya, Betul, stunting. Dan mungkin Pajajaran salah satunya stunting ini ada, dan sekarang itu mengalami penurunan, dan alhamdulillah kan memang yang diharapkan oleh pemerintah supaya bisa menurunkan angka stunting di Betul. wilayah Kelurahan Pajajaran. Dan dengan adanya buruan saya ini pemberdayaannya sudah berjalan, yaitu salah satunya membantu pemberdayaannya program stunting yang ada di Kota Bandung, khususnya di Baik. Kelurahan Pajajaran. Baik, berarti memang sejauh ini bermanfaat pastinya Betul, ya betul, untuk bermanfaat. warga apalagi yang membutuhkan, Betul, mungkin seperti betul, penanganan iya. stunting dan lain sebagainya. Betul, ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya Bapak, mungkin ini terakhir ya Pak ya, Oke. karena memang ini isu yang sedang naik kembali. Oh betul, betul. Itu pengelolaan sampah Pak. Oh iya, siap. Betul. Ini bagaimana Pak pengelolaan sampah Ah. di Kelurahan Pajajaran? Nah, jadi nyambung ya, Betul. Teh. Pengelolaan sampah di Kelurahan Pajajaran, saya dari awal jadi lurah Kelurahan Pajajaran itu ada salah satu potensi pengolahan sampah di kami, yaitu di RW 6. Kita sudah punya namanya itu Bank Sampah Hasan Eyang. Oke. Nah, itu dari 2021, dari 2020 akhir lah. Itu namanya Bank Sampah Astana Eyang. Dan Bank Sampah Astana Eyang itu juga kami dibantu oleh bantuan CSR dari BRI juga, tetap Dari BRI dari ya. BRI juga, dari Baik. BRI. Itu BRI sudah memberikan bantuan CSR-nya dari mulai pembangunan infrastruktur, bangunan semua dibangun, terus sarana prasarana dari mulai mesin, terus mobilitasnya dari mulai trisedanya untuk pengangkutannya kita sudah menerima. Dan BRI juga bukan hanya membantu masalah itu, masalah dulu itu terkait masalah ini yang membangun sepiteng komunal, ODF 100%. Beliau juga membantu BRI karena itu program-program yang sudah berjalan dan memang harus terus dilaksanakan oleh kita gitu. Jadi alhamdulillah itu. Nah, dari mulai sampah itu selain dari Astana Eyang, kita juga menggunakan mediasi emak-emak, bisa dibilang the power of emak-emak ya. Betul. Kita punya bank sampah Saku Pajar. Saku Pajar. Saku Pajar. Apa itu Pak Saku Pajar teh panjangannya? sampah PKK Kelurahan Pajajaran. Oke. Sampah Kelurahan Pajajaran. Nah, tapi bergeraknya di sampah anorganik. Jadi sampah anorganik terus dikumpulkan, dan setiap jadwalnya kita setiap hari Jumat. Jadi setiap hari Jumat pagi, ibu-ibu sebelum kegiatan aktivitas semua posyandu, mohon maaf. Jadi kita itu punya posyandu 21. Jadi posyandu teh kita wajibkan untuk mendukung program masalah sampah. Diupayakan satu posyandu itu wajib mengirimkan sampah anorganik ke kelurahan, yaitu ke bank sampah Saku Pajar. Nah, ketika ibu-ibu mengumpulkan sampah anorganik, dijual ke bank sampah Astana Eyang, karena bank sampah Astana Eyang sudah
melakukan kegiatan pengolahan sampah anorganik. Itu teh yang mesin yang dari bantuan dari Yang dari BRI. BRI Iya, ya. betul. Nah, Baik, di Asana Eyang juga bukan hanya pengolahan sampah anorganik, sampah organik juga sama sudah dikelola. Data sekarang hari ini kalau memang setiap hari itu beda-beda ya pengolahan sampah organik. Apalagi pimpinan sekarang kan punya tagline ya, tidak dipilah, Tidak diangkut. tidak diangkut. Betul. Nah, di kita itu sasarannya dari pimpinan minta 350 kilo per hari ya. Kita itu sudah melebihi itu teh. Wow. Kita sudah sampai hari kemarin 650, sekarang sampai ke 750 gitu. Jadi kita sudah terolah sampah organiknya. Dan terakhir juga kita juga punya inovasi lagi Apa tuh Pak? masalah sampah, yaitu Pajero. Pajero, kepanjangannya apa Pak? Kan kemarin itu pimpinan menyampaikan zero apa itu? Zero waste. Put zero waste Oh, ya put gitu. zero Put waste, zero waste ya. betul. Jadi sudah nol ya Iya. sampah organik gitu. Betul. Kita Pajero itu pajajaran zero. Oh, Pajajaran sudah nol gitu ya Iya. masalah sampah. Nah, ini inovasi kita yang memang untuk memberikan semangat gitulah. Iya, betul. Dan kita setiap hari kita sasaran RW kita dari 10 RW kita menggunakan media pegawai kelurahan, itu gober, Gober. tenaga kebersihan. Jadi setiap hari kita sudah komitmen dengan RW, mintalah kalau memang sasaran pimpinan 350 kilo, kita walaupun lebih kita angkut. Makanya kita kan ada dikasih ember dari DLH ya. Itu teknis kita di lapangan. Kita disiapkan aja di masing-masing RW, siapkan 4, 5 sampai 6, malah lebih tidak masalah. Jadi ember supaya dari setiap RT, mungkin RW ke setiap RT, ke setiap ibu PKK atau posyandu menyetorkan sampah organik ya, Iya. dikumpulkan di ember di kantor RW. Dan setiap pagi petugas gober kita mengambil ke masing-masing RW. Masing-masing RW-nya. Ya, makanya sekarang dari sasaran kita 350 kita sudah melebihi, sudah masuk 750. Wow. Ya mudah-mudahan sasaran yang lama bahwa kita per kelurahan itu 1 ton, mudah-mudahan itu bisa tercapai. Bisa Gitu. tercapai. Insya Allah ya. bisa tercapai gitu, betul. Sangat optimis sekali ini Pak Ya. Lurahnya. Baik. Bapak, sekarang terakhir Bapak, Oke. ajakan untuk warga Bandung Pak agar bisa mengelola sampah dengan baik dan benar. Oke, Silakan. warga Bandung khususnya warga Kelurahan Pajajaran, mungkin selama ini kita sudah mendengar terkait masalah sampah yang mungkin sampah di kita di Kelurahan Pajajaran bahwa tagline-nya yaitu tidak dipilah, tidak diangkut. Nah, juga saya mengucapkan terima kasih kepada warga Kelurahan Pajajaran khususnya yang selama ini telah membantu program pemilahan sampah, dan selama ini sudah berjalan di Kelurahan Pajajaran dengan pengolahan magot dan melalui magotisasi ya, yang tempatnya di ex kelurahan dan sudah melebihi target. Harapan kami ke depan untuk warga khususnya Kelurahan Pajajaran lebih ditingkatkan lagi dalam membantu program kewilayahan, salah satu pengolahan sampah yang ada di Kelurahan Pajajaran umumnya di Kota Bandung. Itu mungkin. Baik, terima kasih banyak Bapak. Sama-sama. Iya, semoga apapun yang sedang Bapak jalankan atau rencanakan bisa lancar ya Pak. Amin, ya, dan amin, pastinya amin. sesuai keinginan Betul, yang tadi betul, Bapak betul. sampaikan. Siap. Semangat terus Bapak. Siap, Apalagi tetap semangat. untuk sosialisasi kepada warga ya. Semangat dan tetap optimis. Iya, karena memang untuk pengelolaan sampah sendiri ini warga harus selalu diingatkan ya Pak Betul, ya. betul. Itu Jadi- PR kami mungkin. Betul, jangan Mungkin. bosan-bosan. Dan Betul. pastinya sehat selalu untuk Bapak. Amin, amin, amin. Baik, Terima terima kasih. kasih banyak Pak. Ya. Iya, warga Bandung, cukup sekian untuk episode kali ini. Jangan lupa terus saksikan episode-episode selanjutnya di YouTube channel Diskominfo Kota Bandung. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presented by Humas Kota Bandung.